Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Purnami, NIM 2023161008. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, serta seluruh teman-teman yang saya sayangi. Pembahasan kali ini terdiri dari 4 subtema. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai persoalan bidang sosial politik dan ipteks. Yang kedua, mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Serta yang keempat, memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Langsung saja ke subtema yang pertama, yaitu mengidentifikasi berbagai persoalan bidang sosial politik dan ipteks. Yang pertama ada di bidang sosial politik. Masalah sosial yang terjadi di bidang politik itu menyangkut masyarakat luas. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan dan mengambil hak orang lain, yang sudah menjadi haknya juga dapat merugikan negara dan pemerintahan. Masalah politik merupakan masalah yang terjadi pada pemerintahan yang bersifat umum, diantaranya seperti pada kegiatan pemilu tahun lalu, banyak sekali partai yang berebut untuk menduduki kursi presiden. Terkadang dilakukannya persaingan secara tidak sehat, seperti bentuk kecurangan suara dan saling menjatuhkan satu sama lain. Dari berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat maupun pada pemerintahan dalam bidang politik menyebabkan berbagai dampak sosial yang terjadi seperti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, demonstrasi, dan lain-lain. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua, faktor budaya, perceraian, kenakalan remaja, faktor biologis, penyakit menular, keracunan makanan, serta faktor psikologis, penyakit saraf, aliran sesat, dan lain-lain. Lalu ada persoalan sosial di bidang ipteks. Perkembangan teknologi sangat diperlukan karena setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi terkini. Adapun persoalan-persoalan lain terhadap perkembangan ipteks yaitu yang pertama, manfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Serta yang ketiga, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Subtema yang kedua yaitu mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentunya menjadi suatu langkah dalam proses pembenahan karakter dalam diri setiap individu untuk dapat hidup sesuai tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan sesuai dengan norma yang berlaku. Pancasila sebagai paradigma masyarakat madani menerapkan segala aspek pembangunan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Pembangunan tersebut adalah pembangunan iptek yang diimbangi oleh Imtak, Poleksos, Budahankam atau politik ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan masyarakat madani juga mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga perdamaian baik dalam negeri maupun internasional. Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragama menyebutkan bahwasanya hanya ada 6 agama yang diakui oleh negara dan dijamin kebebasan kegiatan keagamaannya, dan yang tidak diakui oleh negara tidak dijamin dalam kebebasan kegiatan keagamaannya. Meskipun seperti itu, pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga keharmonisan dalam beragama serta tetap bertoleransi, menghargai, dan menghormati dalam beribadah. Tema yang ketiga yaitu mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru melibatkan analisis terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi stabilitas, kemajuan, dan keadilan di negara ini. Beberapa isu utama yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, korupsi. Masalahnya itu korupsi masih menjadi salah satu masalah utama yang menghambat perkembangan Indonesia. Hal ini mempengaruhi berbagai sektor termasuk hukum, ekonomi, dan pelayanan publik. Proyeksinya yaitu untuk mengatasi korupsi perlu dilakukan reformasi sistemik, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di berbagai lembaga pemerintahan. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Masalahnya itu ketimpangan antara kaya dan miskin serta antar wilayah masih sangat signifikan di Indonesia. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Yaitu kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan. Program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, pendidikan gratis, dan peningkatan layanan kesehatan harus ditingkatkan. Demokrasi dan kebebasan sipil.
Masalahnya, meskipun Indonesia telah mengalami transisi demokrasi, tantangan terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia masih ada, termasuk ancaman terhadap kebebasan pers dan hak berekspresi. Proyeksi perlu ada perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia, serta upaya untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki suara dalam proses demokratis. Dan yang terakhir yaitu memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa langkah penting. Yang pertama, mematuhi hukuman dan aturan, berpartisipasi dalam proses demokrasi, membangun toleransi dan menghargai keberagaman, berperan aktif dalam komunitas, mengutamakan pendidikan dan pengetahuan, menjaga lingkungan, membayar pajak dengan jujur, menghormati HAM, dan berperan dalam pembangunan nasional dan